rekan-rekan, kembali bersama saya Arif Agus Sukmandani dalam pembelajaran kita mengenai jaringan komputer. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai internet networking dan routing. Dalam pertemuan ini saya membagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama adalah cyber routing. Yang kedua adalah intra dan interdomain routing. Dan yang ketiga adalah protokol routing, multicasting, dan multicast. Pembahasan pertama kita mengenai cyber routing. Host atau router memiliki cyber routing dengan entry untuk setiap tujuan, kombinasi tujuan untuk merutekan paket IP. Sehingga paket data yang dikirimkan sesuai dengan tujuan yang akan dikehendaki. Baik, kita dapat mengaturnya secara manual ataupun otomatis. Cyber routing bisa dilakukan secara statis ataupun dinamis, yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau tabel static routing yaitu tabel perutean yang dilakukan secara manual oleh administrator. Nah, ini administrator ini adalah misalnya adalah orang network administrator atau NOC. Nah, ini bisa melakukan entry secara manual pada router. Yang kedua adalah kita melakukan tabel routingan secara dinamik. Dinamik ini adalah kita menggunakan suatu protokol routing otomatis, yaitu contohnya adalah RIP, OSPF, dan BGP. Protokol-protokol peroutinan ini dibuat untuk menangani permintaan atau requestan yang dilakukan baik secara statis ataupun dinamis. Nah, protokol perutean ini merupakan kombinasi aturan dari prosedur yang memungkinkan router saling berkomunikasi dan saling share informasi. Nah, protokol routing termasuk jenis prosedur. Jadi untuk menggabungkan informasi antara router satu dengan router yang lain, sehingga saling mengenali apa data atau informasi yang akan disampaikan. Di sini dalam protokol routing dibagi menjadi 2, yaitu interdomain dan intradomain. Nah, kalau interdomain yaitu path vector, dan kalau yang intradomain adalah distance vector dan link state. Nah, dalam distance vector, bahasan pertama yaitu mengenai distance vector. Nah, dalam distance vector ini dia mengambil algoritma namanya Bellman-Ford. Jadi disebut dia mengambil namanya jalur terpendek. Jadi dalam setiap routingan yang dibuat, dia memetakan dulu jalurnya itu dibuat yang paling pendek yang mana. Nah, itu yang diambil dalam konsep distance vector. Nah, yang kedua adalah link state routing. Nah, link state routing ini dia memerlukan banyak router. Nah, minimal misalnya digunakan adalah 4 router. Nah, ini dia memetakan dulu semua jaringan yang akan dilalui. Nah, baru dia bisa mendistribusikan mana jaringan yang kira-kira paling aman atau paling stabil untuk dilalui. Nah, tapi langkah pertama dalam menggunakan konsep routing ini adalah dia membanjiri dulu jaringannya, trafficnya. Jadi konsepnya adalah flooding dulu. Setelah dia flooding, dilihat, dipetain jaringan mana yang paling stabil, paling aman, baru dia menetapkan ini sebagai prioritas pertama. Seperti itu. Nah, ada yang ketiga adalah path vector routing. Path vector routing ini merupakan protokol routing eksterior yang bermanfaat untuk antar domain atau AS routing. Ya, jadi modelnya seperti itu. Jadi biasanya kalau disebut AS routing ya, gitu. Nah, ini dalam path vector ini kita
menggunakan namanya model jalur terpendek juga. Jadi dia mengambil setiap dia mengambil routernya itu dia membuat suatu metrik tertentu sehingga dalam pengalamatannya dia bisa membuat akses jaringan, sehingga pas dia udah petain, udah diroutingin, membuat jaringan itu lebih aman, nyaman. Dan ini BGP ini banyak diterapkan, paling stabil digunakan pas saat kalau kita bisa ini adalah di daerah core distribution seperti itu. Nah, sekian untuk pembelajaran pertemuan ini. Selamat belajar dan terima kasih.